Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Kadangkala ada perumpamaan orang yang baik dan ada orang yang kurang baik. Nah, sementara ada sebuah perumpamaan yang indah menjadi permenungan dan tadabbur kehidupan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk, di mana rasanya enak dan aromanya harum. Ya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk, rasanya enak dan aromanya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, rasanya enak dan aromanya tidak harum. Nah, jadi rasanya enak tapi tidak harum. Sedangkan orang yang fajir atau orang yang banyak maksiat yang membaca Al-Quran seperti raihanah, seperti raihanah, di mana raihanah ini aromanya harum tetapi rasanya pahit, ya. Aromanya harum tapi rasanya pahit, dan namanya menjebak, ya. Dan orang yang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti buah yang rasanya pahit dan aromanya tidak wangi. Sebuah perumpamaan yang sangat indah. Maka orang yang mukmin yang baik adalah orang yang membaca Al-Quran biar terasa jeruk, sedangkan orang mukmin yang belum sempat membaca Al-Quran adalah mereka seperti kurma. Nah, esensi kehidupan sebenarnya kebaikan atau keburukan itu bergantung diri kita. Kebaikan dan keburukan itu tergantung diri sendiri. Maka orang ingin berbuat baik atau orang tidak ingin berbuat baik, kita serahkan kepada insannya masing-masing, manusianya masing-masing. Karena kehidupan ini pasti berubah. Ya, kehidupan itu pada titik akhirnya ada waktunya. Umur itu sebenarnya batasan kontrak Allah. Di dunia kontraknya ya umur tadi. Apakah kita dengan umurnya untuk berbuat baik atau berbuat buruk? Di dunia dengan umur 80 tahun, apakah digunakan untuk ibadah atau digunakan untuk maksiat? Itu yang sedang terjadi. Maka bagaimana memanfaatkan umur ini untuk kebaikan? Entah itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ada semacam kemaslahatan. Ada sebuah ungkapan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka bermanfaat di dunia itu pasti akan tembus di akhirat. Kata kuncinya lillahi ta'ala. Kata kuncinya bukan butuh pujian atau bukan butuh pangalembono, tetapi kata kuncinya untuk mencari ridhonya Allah. Itu yang terjadi. Tidak sedikit orang itu ketika beraktivitas kadang ini tidak meluruskan hati kita kepada Allah, tidak meluruskan niat ini hanya kepada Allah, tetapi niat-niat ini diserahkan oleh ambisi personal. Niatnya bukan karena Allah, tetapi karena pujian, karena manusia, karena insan. Ya, lagi. Jadi semuanya ada konsekuensinya. Lah bagaimana itu orang yang terdeteksi? Misalnya begini, orang yang penampilannya kece, nggak taunya ketika dia di rumah biasa-biasa saja. Orang yang parlente gagah, ternyata dia hanya buruh, ya. Tetapi orang yang biasa saja naik sepeda ontel, nggak taunya dia bos besar.
Nah, kadangkala kita tidak bisa menilai dari casingnya. Kita tidak bisa melihat dari wajah zahirnya. Untuk sebuah pengenalan, perkawanan, pertemanan, kita butuh kenal detail. Kita butuh kenal serius, bukan sekedar kenal-kenalan. Maka sekali lagi, jangan mudah menilai dari kulitnya, ya, atau bajunya, karena semuanya akan sebuah misteri. Ya, kadang orang menyamar, kadang orang baik menyamar jadi orang buruk, kadang orang buruk menyamar jadi orang baik. Sulit sekali mendeteksi. Tetapi saya yakinlah dengan hati nurani kita pasti kita bisa mendeteksi mana ini orang baik, oh mana ini orang buruk, oh mana ini orang culas. Ini orangnya nggak culas, tapi orangnya bagus, top markotop begitu. Ya, jadi kesimpulannya, jadilah identitas diri sendiri, tidak usah bergantung pada orang lain. Jadikanlah diri kita orang baik, ya benar-benar baik dengan segala ketulusannya, bukan orang yang tipe basa dan basi. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum.